Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dalam hidup ini? Bukan ditinggalkan, bukan pula dikhianati, tapi jatuh cinta dengan seseorang yang kau tahu tak akan bisa kau miliki selamanya. Dengan suara bergetar, aku memandang cincin yang masih melingkar di jariku. 2 minggu. Hanya 2 minggu. Tapi rasanya aku telah hidup seabad dalam cinta dan luka. Aku menghela napas panjang, mengingat kembali momen ketika semuanya dimulai. Hari pertama pernikahan kami. Assalamualaikum. Kembali lagi di Pelakor TV. Di sini kita akan memberikan video-video inspiratif dan penuh edukasi agar kita lebih bisa bersyukur dalam hidup ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar kita semakin rajin upload video dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa menjawab salam di kolom komentar. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Pagi itu cerah, matahari bersinar lembut menembus jendela kamar kami yang baru saja dihias dengan bunga mawar putih. Aku masih terjaga. Mataku menatap wajah suamiku yang sedang tertidur lelap di sisiku. Reza. Dia adalah segalanya yang pernah kuinginkan. Tampan, cerdas, dan penuh perhatian. Tapi, ada satu hal yang tak seorang pun tahu. Pernikahan kami adalah sebuah kesepakatan. Dari luar, semua orang berpikir kami pasangan yang sempurna. Pasangan yang dilahirkan untuk bersama. Tapi di balik senyum di foto-foto pernikahan kami, ada rahasia besar yang tak seorang pun tahu. Pernikahan ini hanya berlangsung selama 14 hari. Setelah itu, semuanya akan berakhir. Selamat pagi. Suara beratnya memecah lamunanku. Aku terkejut, langsung menoleh padanya. Dia tersenyum kecil. Matanya masih terlihat mengantuk. Wajahnya begitu dekat, aku bisa merasakan napas hangatnya. Pagi, jawabku pelan, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Dia duduk di tepi ranjang, mengacak rambutnya yang berantakan, lalu memandangku. Ayo, kita habiskan hari ini dengan sesuatu yang istimewa, katanya tiba-tiba. Aku mengangguk, meskipun tak tahu apa yang ia maksud dengan istimewa. Hari itu, dia mengajakku ke pantai tempat kami pertama kali bertemu. Di tengah suara deburan ombak, dia memandangku dengan tatapan penuh misteri. Aku tahu kita tak punya banyak waktu, tapi aku ingin memastikan setiap harinya menjadi kenangan indah untukmu, katanya dengan suara serius. Aku terdiam, mataku mulai basah. Kenapa pria yang tahu pernikahan ini akan berakhir begitu cepat justru memperlakukanku seperti seorang ratu? Reza menggenggam tanganku, jari-jarinya yang hangat menyentuh kulitku yang dingin. Dinda, aku tahu ini sulit, tapi percayalah, aku akan melakukan yang terbaik untukmu selama 14 hari ini. Aku hanya bisa mengangguk, menahan sesak di dadaku. Di satu sisi, aku ingin menghabiskan setiap detik bersamanya. Di sisi lain, aku takut karena aku tahu, semakin aku mencintainya, semakin besar rasa sakit yang akan aku rasakan di akhir cerita ini. Malamnya, ketika kami kembali ke kamar, aku berdiri di depan cermin, memandang wajahku yang mulai terlihat lelah karena tangisan yang kutahan sepanjang hari. Reza mendekat, membisikkan sesuatu yang tak pernah kuduga. Dinda, aku ingin kau tahu meskipun ini hanya sementara, aku benar-benar mencintaimu. Kata-katanya menghantamku seperti badai. Hatiku bergemuruh. Malam itu, aku tahu satu hal pasti. 2 minggu ini akan menjadi perjalanan yang takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Malam itu, aku duduk di sisi tempat tidur, masih memikirkan kata-kata Reza. Aku benar-benar mencintaimu. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, menciptakan kekacauan dalam hatiku. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu? Sementara dia tahu batas waktu pernikahan ini, Reza berjalan mendekat dengan secangkir teh hangat di tangannya. Dia duduk di sebelahku, memberikan cangkir itu padaku. Aku menerimanya tanpa bicara. Takut suara bergetarku akan mengungkapkan betapa rapuhnya aku saat ini. Kau kelihatan gelisah, katanya lembut, memecah keheningan. Aku menatap teh di tanganku, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Reza, aku hanya ingin tahu satu hal. Dia mengangguk, menunggu. Kenapa kamu setuju dengan pernikahan ini? Tanyaku akhirnya. Dia terdiam. Wajahnya berubah serius, seperti sedang memilih kata-kata dengan hati-hati. Dinda, pernikahan ini adalah caraku untuk melindungimu. Aku menoleh padanya, bingung. Melindungiku? Dari apa? Reza menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian.
Dari keluargamu. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu keluargaku punya banyak masalah, tapi aku tak pernah menyangka mereka bisa sampai sejauh ini. Apa maksudmu? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Dia menatapku dalam-dalam, matanya penuh dengan kejujuran. Dinda, ayahmu berhutang banyak pada orang-orang yang berbahaya. Mereka mengancam akan mencelakai kalian jika hutang itu tidak dilunasi. Ayahmu memohon padaku untuk membantu, dan ini satu-satunya cara yang kupikir bisa kulakukan. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Jadi, pernikahan ini bukan tentang cinta atau kesepakatan biasa. Ini tentang menyelamatkan keluargaku dari bahaya. Tapi kenapa harus menikah? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Reza tersenyum tipis, tapi senyumnya penuh kepahitan. Karena mereka percaya, dengan menikahimu, aku akan bertanggung jawab penuh atas hutang ayahmu. Aku setuju dengan syarat pernikahan ini hanya berlangsung selama 14 hari. Setelah itu mereka akan puas. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Jadi selama ini, Reza menanggung beban yang seharusnya bukan miliknya. Kenapa kamu mau melakukan semua ini untukku? Tanyaku, suara bergetar. Dia mengusap wajahnya, seolah menahan emosi. Karena aku tidak bisa membiarkanmu terluka, Dinda. Bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan diriku. Aku tak tahu harus merasa bersyukur atau marah. Pernikahan ini adalah sebuah pengorbanan besar bagi Reza. Tapi bagaimana dengan perasaanku? Apakah aku hanya sebuah kewajiban baginya? Malam itu, aku tidur dengan banyak pertanyaan di kepalaku. Tapi satu hal yang pasti, perasaan di hatiku semakin sulit dikendalikan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Reza masih terlelap di sisi tempat tidur. Napasnya tenang. Aku menatap wajahnya yang damai, mengingat kata-katanya semalam. Aku merasa seperti beban berat menggantung di dadaku. Kenapa dia harus setulus ini? Kenapa dia harus peduli begitu besar pada seseorang seperti aku? Aku bangkit perlahan, mencoba tidak membangunkannya. Tapi saat aku berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan, suaranya tiba-tiba memecah keheningan. Kau tidak bisa tidur, ya? Aku menoleh. Reza sudah berdiri di ambang pintu. Rambutnya masih berantakan dan matanya sedikit sembab. Namun senyum kecil tetap menghiasi wajahnya. Aku ingin menyiapkan sarapan, jawabku canggung. Dia berjalan mendekat, menarik kursi untukku. Kau tidak perlu repot. Aku yang akan melakukannya hari ini. Aku ingin menolak, tapi aku tahu percuma. Reza selalu punya cara untuk membuatku merasa diperhatikan. Saat dia sibuk di dapur, aku duduk di meja makan, memandanginya dari kejauhan. Gerak-geriknya begitu tenang, seperti seseorang yang tahu betul apa yang dia lakukan. Aku tak bisa menahan senyum kecil yang muncul di bibirku. Kau senyum-senyum sendiri, kenapa? Tanyanya tiba-tiba, membuatku tersentak. Tidak, aku hanya tidak ada apa-apa, jawabku gugup. Dia tertawa kecil sambil membawa sepiring nasi goreng ke meja. Kalau begitu, nikmati sarapan buatan Koki pribadi, ya. Aku tersenyum, tapi di dalam hati aku merasakan kepedihan. Hari-hari seperti ini tidak akan bertahan lama. Setelah sarapan, Reza mengajakku berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Cuaca cerah, angin berhembus lembut membawa aroma bunga yang segar. Kami duduk di bangku taman, menikmati suasana yang tenang. Dinda, aku tahu ini sulit untukmu, katanya tiba-tiba. Aku menoleh padanya. Apa maksudmu? Dia menatap lurus ke depan, suaranya terdengar pelan tapi tegas. Pernikahan ini, aku tahu kau pasti merasa tidak nyaman, apalagi dengan segala situasi yang terjadi. Aku terdiam. Dia benar, tapi aku tidak ingin membuatnya merasa lebih buruk dengan mengakui itu. Reza, aku hanya ingin tahu apa kau pernah menyesal setuju dengan semua ini, tanyaku akhirnya. Dia menoleh, menatap mataku dalam-dalam. Tidak pernah. Bahkan jika harus mengulang semuanya dari awal, aku tetap akan melakukannya. Jawabannya membuat hatiku bergetar. Bagaimana bisa dia begitu tulus? Tapi aku tidak ingin kau terus berkorban seperti ini, Reza, kataku, suara bergetar. Aku merasa bersalah. Dia menggeleng pelan, menggenggam tanganku dengan lembut. Dinda, kau tidak perlu merasa bersalah.
Yang kulakukan ini adalah pilihanku sendiri. Dan aku tidak pernah menyesal memilihmu. Aku tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Ketulusan Reza begitu menyakitkan. Karena aku tahu akhir dari semua ini tidak akan seperti yang kuharapkan. Hari itu, aku menyadari satu hal yang tak pernah kusangka. Aku telah jatuh cinta pada Reza. Hari-hari kami bersama terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Reza selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa. Dia mendengarkan ceritaku, membuatku tertawa. Bahkan hal-hal kecil seperti membawakanku bunga liar dari taman pun menjadi momen yang berharga. Namun di balik semua itu, ada bayangan hitam yang terus menghantui pikiranku. Pernikahan ini akan berakhir. Malam itu, kami duduk di balkon rumah, menikmati langit malam yang penuh bintang. Reza membawa 2 cangkir coklat panas, menyodorkannya padaku dengan senyum hangat. "Coklat panas spesial," katanya ringan. Aku mengambilnya sambil tersenyum kecil. Apa yang membuatnya spesial? Dia mengangkat bahu. Karena aku yang membuatnya. Tentu saja. Aku tertawa kecil. Tapi hatiku terasa berat. Aku ingin mengungkapkan perasaanku. Ingin memberitahunya bahwa aku mulai mencintainya. Tapi aku takut. Takut menghancurkan apa yang kami miliki sekarang. "Reza," panggilku pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. "HM." Dia menoleh, menatapku dengan tatapan penuh perhatian. Aku membuka mulut, tapi kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokanku. Bagaimana aku bisa mengatakan padanya bahwa aku ingin pernikahan ini lebih dari sekadar kesepakatan? Tidak jadi. Aku akhirnya berkata sambil tersenyum canggung. Dia tersenyum lembut, menatapku seolah dia tahu apa yang ada di pikiranku. Tapi dia tidak memaksaku untuk bicara. "Dinda," katanya akhirnya, memecah keheningan. "Aku tahu ini sulit untukmu. Aku juga tahu kau menyimpan banyak hal di hatimu." Aku terdiam, menatap cangkir di tanganku. "Tapi aku ingin kau tahu satu hal," lanjutnya. "Apapun yang terjadi, aku ingin kau bahagia. Itu saja yang penting bagiku." Kata-katanya membuat air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Dia begitu tulus, begitu penuh cinta. Tapi kenapa takdir membuat kami harus menjalani ini hanya dalam waktu yang singkat? Aku menoleh padanya, air mataku jatuh satu persatu. "Reza, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Dia mengusap pipiku dengan lembut, menghapus air mata yang mengalir. "Kau tidak perlu melakukan apa-apa, Dinda. Aku di sini untukmu. Selalu." Malam itu, aku sadar bahwa aku tidak bisa lagi membohongi perasaanku. Aku mencintainya. Tapi cinta ini datang di saat yang salah. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan emosional yang penuh gejolak. Aku mulai memperhatikan setiap hal kecil tentang Reza. Cara dia menyisir rambutnya yang acak-acakan setiap pagi, senyumnya yang tulus setiap kali aku berbicara, dan bagaimana dia selalu memastikan aku merasa nyaman. Namun, semakin aku jatuh cinta padanya, semakin berat rasanya menyimpan perasaan ini sendiri. Ada dinding tak terlihat di antara kami, dinding yang kubangun karena takut. Sore itu, Reza mengajakku pergi ke sebuah taman hiburan kecil di kota. Dia berkata ingin membuatku lebih santai. Awalnya aku menolak, tapi dia memaksaku. "Percayalah, kau butuh ini," katanya sambil menarik tanganku dengan senyuman jahil. Di taman hiburan, Reza seperti anak kecil yang penuh semangat. Dia mengajakku naik biang lala, bermain lempar bola, dan bahkan mencoba wahana-wahana yang seharusnya kutakuti. Tapi bersamanya, aku merasa lebih hidup. Ketika malam tiba, kami duduk di sebuah bangku taman sambil menikmati es krim. Lampu-lampu berwarna-warni di sekitar taman memberikan suasana yang hangat dan romantis. "Dinda, aku senang kau mau ikut hari ini," katanya tiba-tiba. Aku menoleh padanya, tersenyum kecil. "Terima kasih sudah memaksaku. Ini menyenangkan." Dia tertawa, lalu menatapku dengan tatapan yang lebih serius. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Jantungku berdegup kencang. Aku takut dengan apa yang akan dia katakan. Tapi sebelum aku sempat menjawab, dia melanjutkan. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin kau tahu sesuatu," katanya pelan. "Aku bahagia bersamamu, Dinda. Meski kita hanya punya waktu yang terbatas, aku tidak menyesali apapun." Kata-katanya membuatku terdiam.
Aku ingin mengatakan hal yang sama, tapi lidahku seolah membeku. Reza? Aku mencoba mencari kata-kata, tapi dia hanya tersenyum lembut. Kau tidak perlu menjawab sekarang, katanya. Aku hanya ingin kau tahu apa yang kurasakan. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega mendengar kata-katanya. Tapi di sisi lain, aku juga takut. Bagaimana jika aku terlambat mengungkapkan perasaanku? Ketika aku berbaring di tempat tidur, aku mengambil ponselku dan mengetik pesan untuknya. Tapi aku tidak bisa menekan tombol kirim. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Aku mencintaimu, Reza. Akhirnya, aku mematikan ponsel dan memutuskan untuk tidur. Aku akan mengatakan semuanya besok. Aku harus. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad bulat. Hari ini, aku akan mengungkapkan semuanya kepada Reza. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Aku hanya ingin dia tahu apa yang kurasakan. Namun, rumah terasa sunyi. Aku mencari-cari Reza, tapi dia tidak ada di kamar, dapur, atau taman. Yang kutemukan hanyalah sebuah catatan di meja makan. Aku harus pergi sebentar. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum malam. Jantungku mencelos. Kemana dia pergi? Kenapa tidak memberitahuku lebih dulu? Hari itu terasa panjang. Aku menghabiskan waktu di rumah, gelisah dan terus memikirkan bagaimana aku akan mengungkapkan perasaanku ketika dia pulang. Namun, hingga matahari mulai terbenam, Reza belum juga kembali. Akhirnya, sekitar pukul 7 malam, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku berlari ke ruang tamu dan melihatnya berdiri di sana, dengan senyum yang entah kenapa terasa sedikit berbeda. Maaf membuatmu menunggu, katanya sambil melepas jaketnya. Kemana saja kamu? Tanyaku, mencoba menyembunyikan nada khawatir di suaraku. Dia berjalan mendekat dan menatapku dengan lembut. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Tapi sekarang, aku sudah di sini. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi aku memutuskan untuk menundanya. Malam ini bukan tentang kemana dia pergi. Malam ini adalah tentang aku dan perasaanku. Reza, aku ingin bicara, kataku akhirnya, mengambil napas dalam-dalam. Dia duduk di sofa, memandangku dengan penuh perhatian. Aku mendengarkan. Aku duduk di hadapannya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tapi semakin aku mencoba, semakin sulit rasanya. Reza, aku tahu kita memulai semua ini sebagai kesepakatan. Tapi selama waktu kita bersama, aku mulai menyadari sesuatu. Aku berhenti sejenak, menatap matanya yang tenang. Aku mencintaimu. Kata-kata itu akhirnya keluar, tapi bukannya merasa lega, aku justru merasa cemas. Bagaimana dia akan merespons? Reza terdiam beberapa saat, lalu tersenyum kecil. Tapi senyumnya terasa pahit. Dinda, aku tahu, katanya pelan. Aku tertegun. Kau tahu? Dia mengangguk. Aku bisa melihatnya dari cara kau memperlakukanku. Dan aku juga mencintaimu. Air mataku mengalir mendengar kata-katanya. Aku ingin merasa bahagia, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Tapi, Dinda, ada sesuatu yang harus kau tahu, lanjutnya. Nada suaranya berubah serius, dan aku merasakan ketegangan di udara. Aku pergi tadi pagi untuk menyelesaikan sesuatu, katanya. Suaranya mulai bergetar. Pernikahan kita akan segera berakhir, seperti yang sudah disepakati. Tapi bukan karena aku menginginkannya. Dia terdiam, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan. Aku melakukan ini karena aku sakit. Dinda, katanya akhirnya. Aku tidak ingin kau terjebak dalam penderitaanku. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-katanya bergema di kepalaku, menghancurkan semua harapan yang baru saja tumbuh. Sakit? Apa maksudmu, Reza? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menatapku, dan aku melihat air mata di matanya. Aku menderita penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Aku tidak ingin kau terbebani dengan itu. Aku ingin kau bebas, bahagia, tanpa harus memikirkan aku. Air mataku mengalir deras. Aku tidak peduli dengan semua itu. Yang aku tahu, aku mencintainya, dan aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Reza, aku tidak peduli, kataku tegas. Aku mencintaimu,
apapun yang terjadi. Dia tersenyum tipis, mengusap pipiku dengan lembut. Dinda, kau terlalu baik untukku. Malam itu, kami berbicara panjang lebar, mengungkapkan semua perasaan yang selama ini tertahan. Tapi aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan kami. Ini baru permulaan dari perjuangan yang lebih besar. Hari-hari setelah pengakuan Reza terasa seperti medan perang emosional. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya kami saling mengungkapkan perasaan. Namun, di sisi lain, ada bayangan kelam tentang penyakitnya yang terus menghantuiku. Reza bersikeras bahwa aku tidak perlu memikirkannya terlalu jauh. Tapi bagaimana mungkin aku tidak memikirkan pria yang telah menjadi pusat duniaku? Pagi itu, aku memutuskan untuk mengambil alih keadaan. Aku menemani Reza ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokternya. Sepanjang perjalanan, dia terlihat tenang, bahkan berusaha menghiburku dengan lelucon-lelucon kecil. Tapi aku tahu di balik senyum itu, ada ketakutan yang dia sembunyikan. Di rumah sakit, dokter memberi penjelasan yang cukup mengejutkan. Penyakit yang diderita Reza adalah myodysplastic syndrome, kondisi yang memengaruhi sumsum tulang dan produksi sel darah. Dokter menjelaskan bahwa penyakit ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius jika tidak ditangani. Ada harapan? Tanyaku, suaraku penuh harap. Dokter mengangguk. Dengan perawatan intensif dan transplantasi sumsum tulang, ada peluang untuk pulih. Tapi proses ini tidak mudah dan membutuhkan dukungan besar dari keluarga. Aku langsung menatap Reza, mataku penuh dengan tekad. Kita akan melakukannya. Apapun yang diperlukan, kita akan hadapi bersama. Namun, Reza hanya tersenyum kecil. Dinda, aku tidak ingin kau terjebak dalam semua ini. Kau punya kehidupan yang panjang di depan. Aku menggenggam tangannya erat. Reza, aku sudah memilihmu. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sini. Sejak saat itu, aku menjadi pendamping setianya. Kami melewati hari-hari yang sulit bersama, sesi kemoterapi, pencarian donor sumsum tulang, hingga malam-malam panjang di rumah sakit. Meski begitu, ada momen-momen kecil yang menguatkan kami. Reza selalu menemukan cara untuk membuatku tertawa, bahkan di tengah rasa sakitnya. Kami berbicara tentang mimpi-mimpi yang ingin kami wujudkan, tempat-tempat yang ingin kami kunjungi, dan kehidupan yang ingin kami jalani bersama. Waktu terasa begitu lambat, tapi juga begitu berharga. Aku mulai memahami bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi segala kesulitan bersama. Suatu malam, saat kami duduk di balkon rumah sakit, Reza memegang tanganku. Dinda, kau tahu apa yang membuatku bertahan selama ini? Aku menggeleng, menatap matanya yang penuh dengan cinta. Kau, katanya pelan. Kehadiranmu adalah alasan aku terus berjuang. Aku tidak pernah merasa sendiri karena kau selalu ada di sini. Air mataku mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Aku merasa bersyukur memiliki kesempatan untuk mencintai dan dicintai olehnya. Meski dalam kondisi yang tidak sempurna. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tapi kami tidak pernah menyerah. Bersama, kami menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa cinta kami adalah harapan terbesar yang kami miliki. Akhir cerita. Perjalanan kami mungkin tidak sempurna, tapi itulah yang membuatnya begitu berharga. Pernikahan yang awalnya hanya kesepakatan akhirnya menjadi cerita cinta sejati. Sebuah kisah tentang dua orang yang saling menguatkan dan menemukan harapan di tengah duka. Reza adalah cintaku, dan meski kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku tahu bahwa selama kami bersama, kami bisa menghadapi segalanya.